Luar biasa, sore yang luar biasa, hujan dari pagi, ngantuk ya. Cuaca enak buat makan Indomie ya. Saya harap Bapak Ibu sudah makan ya. Firman ini saya tidak akan terlalu membawakannya lama, singkat padat jelas ya. Mari kita sama-sama jangan ngantuk ya. Ya, saya akan coba membawakan sedikit cerita, fakta, lalu kita akan masuk ke dalam firman. Lalu saya juga, puji Tuhan luar biasa hari ini Lokasari buka ya. Puji Tuhan Lokasari buka, Pastor Yongki, Bu Asyu. Ya, kita arahkan tangan kita ke mereka, kita doa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat Blesscom yang akan dibuka Bapak. Kami mengucap syukur Bapak, ini adalah kesempatan yang luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu. Kami mengucap syukur buat Pastor Yongki dan Ibu Asyu, buat kesetiaan mereka dan kepemimpinan mereka. Kau berkati mereka dalam pelayanan mereka, dalam Blesscom yang akan dibuka, urapi dan Roh-Mu yang bekerja. Dalam nama Yesus, amin, amin, amin. Ya, luar biasa karena banyak sekali Blesscom yang dibuka ya, terharu saya. Saya percaya menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan itu penting ya. Enggak cuma di Blesscom, enggak cuma di persekutuan doa Okumene ya. Dan juga saya percaya Tuhan yang memberkati kita semua yang pelayanan sampai sehari Minggu 4 kali ya. Saya percaya capek, enggak gampang ya. Harus mengorbankan waktu, harus mengorbankan uang, harus mengorbankan segala-galanya ya. Yang ada keluarga, mengorbankan waktu keluarga. Dan saya percaya kiranya Tuhan yang memberkati semua pelayanan Bapak Ibu dan pemimpin-pemimpin di sini. Amin. Ya, nah itu topiknya saya. Jadi dalam pelayanan gak cuman kita melayani Tuhan dalam gereja ya. Kan pelayanan itu bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana kita melayani sesama ya. Maksudnya orang-orang di sekitar kita. Dan dalam pelayanan itu yang terjadi ya buat saya adalah, jadi saya nggak boleh pakai contoh orang nanti. Soalnya waktu itu saya pernah di sini sebenarnya saya mengarang sebuah cerita. Apa yang terjadi dari cerita saya, orang itu bilang, aduh pastor saya dicariin. Saya pikir pastor cerita saya, nggak ada yang cerita tentang. Jadi semuanya pada tebak-tebakan orang mana tuh yang diceritain pastor ya. Jadi saya pakai contoh diri saya sendiri kali ini. Jadi dalam pelayanan apa yang terjadi kalau kita sudah melayani cukup lama, adanya namanya kebetean atau kesebalan dalam melayani ya. Dan itu terjadi gitu ya. Contoh pertama buat saya adalah ketika saya harus melayani jiwa. Terus ini saya cerita kenapa saya sebelnya ya, coba nanti kalau relate ya bisa ya oke gitu ya. Jadi saya melayani jiwa, saya sebagai junior saya nggak tahu banyak gitu, tapi saya lihat kakak-kakak senior saya yang di depan gitu, ketika mereka melayani jiwa kadang-kadang agak capek, agak apa gitu ya, saya kayak apa sih, kayak ternyata akhirnya sampai saya melayani gitu ya. Saya melayani orang itu gitu kan, kita keluar dari zona nyaman, kita mulai berbicara, setiap malam kita SMS, kita ajak keluar makan, benar nggak maksudnya? Kita mulai ajak live group ya, kita ajak misalnya nggak hari Minggu gitu kan, maksudnya kita diajarin kita harus fellowship, jadi nggak hari Minggu, kita ajak mereka, kita traktir mereka makan gitu kan, padahal udah ada persembahan-persembahan tapi kita coba luangkan waktu gitu. Kalau mereka misalnya aduh pastor saya kurang uang, kita tabur uang kepada mereka gitu kan. Nah ketika apa yang terjadi saudara-saudara, yaitu kesebelannya itu adalah ketika saya udah 2 tahun apa setahun gitu kan, misalnya kita tabur segenap hati kita tabur semuanya. Ya kan, tiba-tiba post Instagramnya hari Minggu di gereja lain gitu kan, bukan di gereja sini. Itu sebel saudara-saudara saya ya, kontribusinya orang itu gak ada, saya gak kenal, saya udah usaha keluarnya di gereja lain ya. Yang bertanya-tanya cowok apa cewek? Cowok. Kalau yang cewek yang saya deketin udah jadi maitua di sini ya. Jadi ya, tapi itu cowok ya. Itu kesebelan saudara-saudara ya. Terjadi juga kesebelan gak hanya itu ya. Kesebelan dalam ministry. Dulu saya sebelum menjadi di sini, salah satu ministry saya adalah di multimedia yang di atas itu. Cuman zaman dulu di belakang ya. Saya ingat yaitu ketika saya harus melayani dalam media gitu ya.
Eh, saya juga nggak senior gitu, saya juga di tengah-tengah waktu itu. Ini kesebelannya gitu. Jadi ketika saya, kebetulan saya nggak bagian OHP ya, saya bagian lighting. Cuman saya tahu tense-nya. Jadi kalau ketika mereka itu live gitu ya, mereka kan harus sininya semua perfect gitu kan. Dari situ perfect juga, ayatnya nggak boleh salah gitu kan. Ketika error terjadi, saudara-saudara. Ketika error terjadi ketika kebaktian ya, pasti semuanya panik, semua orang panik kan kayak, itu apa, itu error gitu kan. Dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, adanya orang-orang yang tidak berkontribusi ke dalam media, yang lihat ke atas gitu kan kayak, nunjuk, lu ya gitu. Padahal ya nggak membuat apa-apa gitu, orangnya ke atas, gimana ini? Ya nggak bisa ngapa-ngapain juga, kan error gitu. Nah itu sebel saudara-saudara, kita yang kayak, saya padahal nggak ngeliat diri saya ngeliat teman saya kayak, oh sebel juga ya, lu udah lakuin yang terbaik, tapi ya orang-orang tuh nggak ngerti aja gitu. Nah ini di luar ini juga, saya juga merasakan kesebelan-kesebelan ini kepada saya nggak cuman di dalam pelayanan saudara-saudara. Jadi kalau kita berjemaat, jadi apa yang saya lakukan adalah saya, kalau yang tahu lihat saya sekarang, saya suka pakai baju hitam. Ya, hitam. Kenapa? Alasan pertama adalah kalau saya gemuk, nggak kelihatan terlalu gemuk, tetap kelihatan kurus. Nah itu rahasianya ya. Jadi kalau yang tanya, kenapa pastor nggak punya baju lain? Bukan nggak punya baju lain. Saya nggak mau kelihatan gemuk di foto ya. Saya udah pakai baju hitam, ada kemarin jemaat datang dia bilang, pastor saya lihat pastor gemukan perutnya gedean. Kayak wah ternyata pakai baju hitam tetap kelihatan gitu kan. Nah jadi ya saya pede lah, maksudnya kenapa saya pakai baju hitam pede, saya nyaman. Jadi kalau saya berinteraksi saya nyaman, ya itu alam bawah sadar saya. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara, yaitu saya memiliki wanita-wanita bukan istri saya, tapi mertua dan yaitu ibu saya yang akan komen kepada saya. Dan komen mereka bagus, Michael coba pakai warna lain. Kan mereka nggak tahu sebenarnya kenapa saya pakai baju hitam. Nah apa yang terjadi adalah mereka akan bilang, Michael ya ini salah satu, dia bilang gini, Michael kalau pakai baju hitam nanti kelihatannya tua. Ya kan, coba pakai lain gitu kan. Nggak mungkin solusinya saya ngomong, Bu saya mau kurus. Nanti mereka bilang stop martabak, stop gorengan. Yang saya lebih baik tidak mengorbankan itu ya kan. Jadi saya iya aja, saya iya. Nah apa yang terjadi saudara-saudara, ya itu nyebelin gitu. Terus saya coba pakai baju lain, coba gaya lain, saya ke depan dikomenin gitu. Ada orang kayak kasih tahu ibu saya kayak, kamu bajunya kurang pantas. Saya kayak kan nyebelin gitu kayak, ya saya udah ke gereja, saya buat Tuhan gitu kan, kenal lu enggak, beliin baju saya juga enggak, kenapa kamu komen baju saya gitu kan, kontribusi buat saya kurus juga enggak, beliin makanan saya diet enggak, nyebelin ya gitu ya. Nah itu yang terjadi saudara-saudara di dalam pelayanan gitu keseharian ya, saya sadar. Sampai saya sadar, ini 1 tahun lalu ada sebuah insiden, jadi saya orangnya in a way, saya tidak suka terlalu di depan layar, saya suka di balik kalau itu. Jadi saya dengan beberapa orang, saya coba set sistemnya itu udah jalan, lalu saya kasih tahu ke orang lain, tanpa saya mau ngomong ke dia bahwa, oh ini sistem gereja seperti ini. Saudara-saudara yang terkasih, orang ini ngomong ke saya gini, oh bagus sistemnya. Tapi kalau kamu melakukan itu benar karena kamu melakukan sistem, kamu profesional. Kalau enggak, kamu pengecut. Saya mau marah saudara-saudara. Kayak dalam hati saya enggak tahu apa, saya udah ngelakuin di belakang ini semua buat orang itu. Saya memikirkan yang terbaik semuanya buat gereja. Nyebelin, saya mau marah. Ketika saya mau marah, Tuhan tegur saya, ayatnya udah dikasih sama Dr. Paul, Kolose 3 ayat 23 sampai 24 dan itu judul saya hari ini. Ya, kita baca bersama-sama. Ya, Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Kita baca 1 2 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya.
Saya ketampar saudara-saudara karena tadi semua yang saya ceritain, kalau saya memang melakukan buat Tuhan, seharusnya saya nggak merasakan keakuan di dalam pelayanan saya. Dan itu yang saya belajar dalam perjalanan selama setahun saudara-saudara. Kenapa saya merasa ingin dihormatin, kenapa saya merasa capek kalau maksudnya orang ngomong ini, kenapa saya merasa tersinggung kalau dia nggak mengerti saya, kenapa saya harus jelasin ini pelayanan saya kayak gini dan dia harus mengerti. Kalau memang saya melakukan buat Tuhan, bukankah Tuhan yang akan melihat tanpa saya perlu menjelaskan dan Tuhan yang akan memberikan upah itu kepada saya? Itu saya benar-benar diem. Tuhan ngomong, pada saat itu juga Tuhan ngomong. Setahun lalu istri saya menjadi saksi, saya diem aja. Saya udah mau marah. Dan saya kalau marah benar-benar marah saudara. Cuman saya terpukul gitu. Kenapa kamu mesti buktiin sih, kenapa kamu mesti ngomong sih, kenapa kamu mesti ya orang nyadar sih dalam pelayanan kamu. Kan kamu lakukan semua itu buat Tuhan. Dan kebanyakan saya belajar dalam pelayanan kita tanpa kita sadar, ini kalau saya lihat konteksnya adalah Kolose itu adalah surat Paulus kepada jemaat Kolose yang dia tidak mendirikan langsung, tapi Kolose itu dibangun oleh seorang namanya Epaphras ya. Dan apa yang terjadi adalah Paulus mengatakan ini untuk mereka hidup cukup di dalam Tuhan. Hidup cukup di dalam Tuhan karena waktu itu adanya yaitu legalisme, asketisme di mana yaitu kalau kita lebih melakukan segala sesuatu maka itu akan menyelamatkan kita kepada Tuhan. Tapi apa bedanya kita yang kita lakukan setiap hari secara nggak sadar itu adalah legalisme kita. Tanpa kita sadarin. Benar nggak? Saya ngelayanin biar saya merasa enak. Saya ngelayanin biar orang merasa enak. Saya ngajak jiwa biar ya kalau dokter Paul ngomong saya udah bawa jiwa biar orang ngelihat. Saya mengasihi mereka, saya menghormati karena udah hilang moralnya saudara-saudara. Moral pertama adalah kasih Tuhan Yesus Kristus dan yang itu yang harus mengembalakan hati, jiwa dan pikiran kita, bukan yang lain saudara-saudara. Dan kita udah hilang itu semua. Saya dalam pelayanan saya waktu itu. Berkhotbah hanya untuk berkhotbah mungkin, memuridkan hanya untuk memuridkan, berorganisasi hanya untuk berorganisasi. Karena masih ada apa yang aku dalam pelayanan itu. Bukan kita melayani untuk Tuhan. Kita masih berpikir. Dan buat saya di situ saya belajar Paulus atau firman Tuhan adalah firman yang hidup. Kenapa? Karena ketika kita berharap ya, kita tidak melakukan untuk Tuhan, kita melakukan buat diri kita atau kita melakukan buat orang lain. Kita taruh harapan kita kepada orang lain dan diri kita menaruh harapan kita kepada sesuatu yang tidak sempurna. Dan ketika kita menaruh ke sesuatu yang tidak sempurna, saudara-saudara, pasti kita akan kecewa. Akan adanya belenggu itu. Dan makanya pelayanan kita, kehidupan rohani kita rasanya capek, burnout, aduh. Apakah saya harus tetap mengasihi dia, apakah saya harus tetap kayak gini terus. Kita enggak push, kita akan memberikan alasan. Ayo coba kamu ngomong, ayo coba kamu berubah. Satu kakak rohani saya dia bilang, Michael coba deh lu ngomong sama kamu ngomong, kamu coba mengubah sistem. Apa yang saya jawab pertama dalam emosi saya? Nggak mau saya, capek. Orangnya gitu-gitu aja. Lihat nggak? Karena kamu bukan melakukannya buat Tuhan. Padahal udah ada yang dukung saya. Bukan gak ada yang dukung saya, orang itu mendukung saya. Kalau enggak percaya sama saya, ngapain dia ngomong sama saya kayak gitu. Tapi saya langsung, enggak bisa, susah. Tapi kan kebanyakan itu yang kita lakukan. Ayo kita, orangnya gitu lagi. Aduh dia nanti pindah. Aduh pengalaman saya. Pasti akan kehidupan rohani kita akan seperti itu. Dan buat saya, justru Tuhan itu sangat baik. Kalau pada saat sore ini kita merasakan hal-hal seperti itu, kayak kita capek atau kita kayak kayak ke gereja gitu-gitu aja, kayaknya kebaktian atau pelayanan ngulang-ngulang lagi. Justru saudara-saudara itu adalah sebenarnya Tuhan lagi ngasih tahu kita berada di tempat yang salah. Dan Tuhan ingin kembali pelayanan kita
fully hanya untuk Dia. Kalau kita merasakan itu justru sebenarnya tanda yang Tuhan udah kasih. Kita dalam hati kita kayaknya bosen ya, kayaknya saya nggak mau, udah nggak ada api lagi, saya udah ya gitu-gitu aja. Itu Tuhan tuh sedang mengetuk pintu kita sebenarnya. Tuhan bilang balik, jangan lakuin itu buat diri kamu, jangan lakuin itu buat orang lain, jangan itu menjadi legalitas. Lakukan itu karena kasih kamu kepada Tuhan. Dan percayalah gini, tadi yang saya pelajari dan saya dapat adalah selama ini apa yang kita coba kebanyakan sebagai manusia adalah kita mencoba melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan cara kita. Nggak bisa. Kalau kita mau melakukan segala sesuatu kepada Tuhan, lakukanlah dengan cara Tuhan. Kebanyakan daripada kita ngomong ini buat Tuhan, tapi yang kita lakuin tuh tenaga kita. Coba kita jujur. Kita nggak melakukannya dengan kuat kuasa kita. Nggak bisa saudara-saudara. Mau gimana pun, mau sampai kapanpun, kita nggak akan bisa mengasihi, saya bilang ya, istri, suami dengan cara kita pasti akan ada capeknya kalau kita nggak memakai dengan cara Tuhan. Kita nggak akan bisa melayani, memimpin kalau kita nggak pakai cara Tuhan. Akan ada capeknya, akan ada jenuhnya, akan ada mentoknya. Sampai kita pakai cara Tuhan. Makanya tadi saya suka banget Yohanes 15 ayat 15 dikatakan, tinggallah nih ya dikatakan 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini penggambaran saudara-saudara sebuah buah roh. Ketika masalah-masalah itu datang, kalau kita memakai cara Tuhan, kita melayani dengan cara Tuhan, buah roh kita akan berkembang. Orang akan melihatnya. Pelayanan kita akan berhasil. Orang merasakan kasih Tuhan. Tapi kebanyakan kita yaitu kita tidak tinggal di dalam Dia. Kita pakai cara kita. Kita melayani dengan kemampuan kita. Hal yang baik, saya jujur, hal yang baik kadang-kadang kita usaha. Tapi itu akan ada mentoknya saudara-saudara. Dan buah roh itu gak bakal ada di situ. Gak bakal ada namanya everlasting spirit fruit of God. Gak bakal. Yang ada orang gak bisa merasakan, yang ada kita capek, kita kecewa, dan kita mundur dari pelayanan kita. Jadi itu sore hari ini yang saya ingin bicarakan. Saya gak tahu apa yang saudara-saudari sudah lewati, jujur. Mungkin ada yang lagi dalam musim, pelayanannya gitu-gitu aja. Mungkin ada yang kita mungkin capek melayani saudara-saudari kita capek, kita kayak mereka gak berubah. Kita terus menabur, saya udah kasih 20 tahun saya, kehidupan saya mengorbankan waktu keluarga saya, kenapa mereka gak berubah. Mungkin ada daripada kita yang terus menabur finansial tapi kita gak melihat hasilnya. Mungkin ada kita yang terus coba menjangkau jiwa-jiwa itu belum diselamatkan. Saya gak tahu posisi Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam pelayanan keseharian, baik itu di rumah tangga, baik itu di gereja, baik itu dimanapun, saya gak tahu. Dan saya pun mungkin belum pernah mengalami, tapi yang saya bisa kasih tahu Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada namanya Tuhan. Dan tahun ini adalah tahun kesetiaan Tuhan. Kalau kita melakukan segala sesuatu buat Tuhan, masakah Tuhan gagal untuk membuktikan kasih-Nya dan kebenarannya dalam kehidupan kita? Enggak akan. Tidak akan. Ya. Mari itu aja khotbah saya pada hari ini. Saya undang untuk kita berdiri dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih Bapa. Sering daripada kami Tuhan melakukan ibadah ini menjadi suatu legalisme Tuhan. Ada kami mungkin yang bersandar kepada kekuatan kami, ada kami yang bersandar dan berharap kepada orang lain Tuhan, bahkan tidak berharap kepada Engkau. Ada kami Tuhan yang berpikir mungkin diri kami lebih baik karena pelayanan-pelayanan, karena tanggung jawab yang Kau berikan.
ada daripada kami Tuhan, yang mungkin juga Tuhan selalu memberikan Tuhan alasan, memberikan dan mempertanyakan bahkan kepemimpinan yang Kau berikan kepada kami, mempertanyakan orang-orang di sekitar kami, bahkan mempertanyakan keberadaan Engkau Tuhan. Ada kami Tuhan yang melakukan dengan kuat kuasa kami Tuhan dan sudah tidak lagi percaya kepada kuasa-Mu Tuhan. Ada kami Tuhan yang sudah kehilangan roh-Mu dan kasih mula-mula itu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Karena kami tahu terlebih dahulu sebelum kami boleh melayani Engkau Tuhan. Engkau yang melayani kami. Engkau turun dan Engkau memilih kami sebelum kami layak Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Engkau telah memilih kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, apapun yang saudara-saudara kami sedang hadapi, Bapak Ibu sedang hadapi, pergumulan mereka, apapun yang mereka sedang hadapi dalam pelayanan mereka, Engkau yang membukakan jalan itu Bapa, Engkau yang membukakan pintu-pintu baru itu Tuhan. Engkau yang mengirimkan Tuhan, yaitu Tuhan berkat finansial, berkat rohani, dana, talenta, waktu, jiwa-jiwa yang dibutuhkan, Engkau yang memberikan kepada mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau yang memberikan dan Engkau yang bukan jalan itu Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan tidak lagi melihat ke kanan maupun ke kiri, tapi pandangan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami boleh gagal, manusia boleh gagal, tetapi kami memiliki Tuhan yang hidup yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Dan Engkau selalu membuktikan dari waktu ke waktu, dari abad ke abad, bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia dan Engkau adalah Tuhan yang baik, yang tidak pernah gagal dalam apapun yang Engkau lakukan. Kami menaruh harapan kami kepada Tuhan yang hidup dan kami percaya Engkau adalah Tuhan Yesus yang sanggup mengubah, sanggup memulihkan, dan sanggup Tuhan membuka jalan yang baru buat kami semua Tuhan. Dan kami percaya Tuhan apapun mereka butuhkan berkat finansial, terobosan Engkau yang memberikan mereka dalam waktu-Mu. Dan biarlah Tuhan terobosan dalam keluarga mereka, pemulihan keluarga mereka itu boleh terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan apapun yang mereka pegang, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, biarlah itu berlipat kali ganda dan itu berhasil Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan kekayaan bagi kerajaan Tuhan. Kami percaya Bapa, biarlah Tuhan berkat dari Allah Bapa dan juga kasih daripada Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kami semua sampai pada Maranatha. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian selesai. Shalom saudara sekalian. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Kami percaya saudara diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Saat ini jika saudara ingin memberikan persembahan, saudara dapat transfer ke rekening gereja yang tertera di layar kaca saudara. Juga tersedia nomor rekening yang khusus untuk mendukung pelayanan misi. Melalui website, YouTube, dan Facebook kami, saudara dapat mendengarkan ayat-ayat Alkitab khusus mengenai kesembuhan yang dibacakan dalam bahasa yang bisa saudara pilih. Dan saat ini sudah tersedia dalam bahasa Indonesia, Inggris, Hindi, dan Mandarin. Bagi para lansia, kami mengadakan pertemuan khusus untuk Bapak dan Ibu setiap bulan di minggu keempat. Jadi bergabunglah dengan kami dalam pelayanan lansia setiap bulan pada pukul 5 sore melalui aplikasi Zoom. ID Zoom dan password ditampilkan di layar saudara. Komunitas WOW, Women of Word, diperuntukkan bagi setiap ibu tunggal dan bagi para wanita yang telah berpisah dari pasangannya. Pelayanan komunitas WOW akan ditayangkan setiap hari Rabu di minggu kedua, 3, dan 4 pukul 7 malam melalui YouTube. Komunitas WOW juga mengadakan doa bersama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom.
Bagi para wanita yang berusia 23-65 tahun, mari bergabung dalam ibadah kaum wanita yang diadakan setiap bulan pada hari Rabu di minggu pertama pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom yang juga disiarkan melalui YouTube. Pastikan saudara hadir dan diberkati lebih luar biasa lagi. Untuk informasi apapun yang saudara perlukan berkaitan dengan pelayanan gereja kami, silakan kunjungi website kami www.sifds.org. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.